Mana kabarnya, Bu Umi? Bisa didengar? Iya, iya Pak. Oke. Mana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma nggak Hmm, berdebar-debar mau praktek. Enggak lah, santai saja. Kan sudah latihan. Eh, Bu Dini bisa mendengar suara saya? Nah, bisa Pak. Oke, Alhamdulillah. Iya, Semoga cerah di sana cuaca. Ibu, agak mendung. oh nggak mendung ya? Kebetulan Tapteng cerah, walaupun agak apa Iya, gerah sedikit. Ibu iya Puput, Pak. bisa monitor Ibu Puput? Sudah on Bisa dari tadi. Pak, tapi di lokasi saya hujan deras Pak. Mudah-mudahan Saya jaringan masih tidak di sekolah terganggu. ini Pak. Iya sama, ini tadi saya masih baru keluar dari kelas. Kebetulan kalau hari Senin Selasa full day Semangat saya. Pak. Iya, iya, ya. Oke, Ibu Fitria Hamid bisa mendengar. Oh tadi Sehat ada Pak. kesibukan. Bersamaan kegiatan ya tadi ya. Iya, Bu Sri Dewi, mute. Iya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Tetap Iya, semangat iya. walaupun berdebar juga seperti Bu Umi Pak. Hmm, yang penting kan sudah punya apa topik temanya, sudah latihan alurnya seperti dan ya fleksibel saja. Iya Nanti Pak. eh, nggak apa-apa orang memang semua juga berlatih. Masih 5 orang, 5 lagi ya. Ini sudah melaju ke 5 menit dari pukul 30. Kita sebenarnya durasinya 2 JP sebenarnya ya, tapi ini belum lengkap jadi belum bisa kita mulai ya. Teman-teman yang lain mau diingatkan untuk segera masuk biar nggak terlalu sore nanti. Teman-teman yang lain belum masuk ya.
Oke, sudah 9 orang, tinggal 1. Baik Bapak Ibu, mohon dihidupkan kameranya, saya ambil screenshot-nya sesuai kehadiran yang tepat waktu. Satu, dua, tiga. Saya ulangi Bapak Ibu, sambil lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, peluangan waktu, kesempatan dan semangat untuk terus mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Semoga kegiatan ini bermakna bagi kita dan nanti bagi anak didik kita. Sebelum kita mulai kegiatan rukol sesi kedua praktek coaching, saya sampaikan dulu agenda kegiatan kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita di rukol modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2 dengan durasi waktu praktek 2 JP 45 menit. Tadi agak terlambat masuknya, nanti kita tambah di belakang. Bapak Ibu, seperti biasa saya akan sampaikan dulu schedule kita, yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, ruang kolaborasi sesi 2 jam pelajaran, fasilitator saya sendiri Subadi, dengan kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modul memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus modul, menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat.
Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang dalam percakapan coaching. 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Yang 12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Secara keseluruhan kegiatan kita sore ini, yang pertama pembukaan, tadi sudah saya lakukan, kemudian sedikit nanti refleksi pembelajaran, baru kemudian aktivitas di sesi ruang kolaborasi atau praktek, baru kemudian penutup. Bapak Ibu CGP, tujuan pembelajaran kita yaitu CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama CGP. Ya, agenda kita secara keseluruhan pembukaan tadi sudah saya lakukan. Nah, kemudian kita nanti setelah ini adalah ke praktek coaching dengan waktu durasi 30 menit berdua ya, gantian ya. Jadi coaching dan jadi coach, dan jadi coach, kemudian mengisi lembar refleksinya 10 menit, baru kemudian hasil refleksi coachingnya nanti di main room. Kemudian penutup dengan waktu 10 sampai 15 menit. Kesepakatan belajar kita seperti biasa Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik, itu kita sedikit merefleksi, yaitu ketika kemarin di latihan dan rekan-rekan CGP mengisi lembar refleksi. Bapak Ibu, di sesi latihan kemarin sudah dilakukan, mungkin kemarin itu temanya mungkin baru mendadak, tapi kita sudah punya waktu dari hari Jumat ke hari ini. Mudah-mudahan tiap-tiap pasangan sudah merencanakan temanya dan sudah mengetahui ya dari berbagai refleksi dari teman-teman yang lainnya, sehingga nantinya ketika praktek di breakout room atau di BOR sudah berjalan sesuai dengan alur tirta tentunya, di mana hal-hal yang mungkin dianggap kemarin waktu latihan ada yang belum, kemudian bagaimana hadir sepenuhnya, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga bagaimana alur tirtanya mulai dari T sampai kepada tanggung jawab dan pengambilan keputusannya itu mengalir dengan seperti filosofi air yang mengalir dari hulu ke hilir, natural begitu, sehingga coaching bisa berjalan yang sebagaimana yang diharapkan. Dan dengan kata kunci bahwa coach tidak memberikan solusi, tetapi bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach lah yang akan berinisiatif
menemukan ide-ide, memaksimalkan potensi-potensinya, serta munculnya alternatif-alternatif penyelesaian dan pengambilan keputusan oleh coach sendiri. Itu sih intinya seperti itu, refleksi yang fasilitator sampaikan, pengalaman dari CGP kemarin waktu latihan. Mudah-mudahan itu sudah menjadi bahan ini nanti teman-teman CGP di dalam praktek coaching yang di dalamnya mohon maaf nanti untuk di sesi ini nanti instruksi praktek coachingnya ya, tadi reviewnya saya sudah sampai di sana ya, review dari hasil. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta ya, tadi sudah saya sampaikan hasil review kita pembelajaran dari pengalaman kemarin latihan itu ya, ada beberapa hal yang mungkin sudah dirasa pada praktek nanti bisa dibetulin oleh teman-teman CGP. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri 2 CGP ini berdasarkan pasangan yang sudah disepakati. 15 menit sebagai coach, yang satunya sebagai coach, dan kemudian 15 menit berikutnya yang coach sebagai coach, yang coach sebagai coach. Setelah itu ada waktu 10 menit untuk melakukan refleksi dari pelaksanaan coaching itu. Baru kemudian nanti balik ke main room. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coach. Topik yang dibahas tentunya sudah ditentukan, disepakati kemarin, atau proses persiapan sampai hari ini. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal selama 15 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room atau di BOR. Nah, ini saya tidak tuliskan lagi, saya sesuaikan aja pasangan-pasangan yang sudah disepakati, yang dari sesi latihan. Nah, nanti setelah 15 menit kali 2, maka masing-masing CGP membuat refleksi ini ya. Ada waktu 10 menit untuk masing-masing dengan format refleksi diri ini seperti yang sudah dilakukan di sesi latihan. Nah, Bapak Ibu CGP, mohon untuk diperhatikan ini ya, untuk penilaian di sesi ini Bapak Ibu ya. Kriteria mendengar aktif ya dari seorang coach itu nanti posisinya seperti ini ya. Dapat poin 1 ketika Fasil menemukan 3 kali atau lebih muncul jas atau asumsi dan atau asosiasi. Jadi saya ingatkan coach jangan terbawa kepada permasalahan tapi fokus pada coachnya ya. Kalau nanti terbawa oleh permasalahan coach maka kemungkinan akan terjadi ini ya. Bisa kita memberikan asumsi, bisa kita mengasosiasikan atau mungkin kita memberikan solusi-solusi ketika posisi sebagai coach. 1 atau 2 kali muncul itu tadi ya. Kemudian skor poin 3 bebas dari adjustment asumsi dan asosiasi. Ya, poin sempurna 4 manakala si coach setelah benar-benar melakukan tugasnya bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian tidak larut di dalam memberikan asumsi terhadap permasalahan yang ada, tidak ikut menyelesaikan tetapi memaksimalkan potensi dari coach ya. Kemudian serta dapat menangkap emosi coach. Jadi tidak larut pada permasalahan coach tetapi fokus pada coachnya ya. Kemudian pertanyaan yang berbobotnya ini ya. Misalkan skornya ya hanya minim, itu artinya sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Kemarin sudah latihan ya. Kemudian ditemukan 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Jadi sulit ditangkap oleh coach kalimat pemantik pertanyaannya. 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci sehingga memudahkan bagi coach untuk memberikan ide-idenya. Di poin 3 dan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan coach ya, gitu, bukan kemauan coach. Kemudian memberdayakan coach ini ya.
masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Jadi coach tidak mengarahkan ya. Kalau ada ditemukan kalimat yang mengarahkan, sebaiknya Anda harus, nah berarti itu mengarahkan. Kalau dapat ditemukan itu, berarti poinnya masih minim satu. 1-2 kali masih memberi saran solusi. Nah ini 1-2 kali misalnya ditemukan itu skornya 2. Tidak memberi saran solusi itu masih netral, artinya 3. Kemudian membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide. Ya, ini mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi jika ada permintaan saran itu hanya membangun dan mendorong ide, ya, tidak memberikan solusi. Itu maksimum. Bapak Ibu mungkin itu ya Bapak Ibu yang perlu teman-teman di sesi ini. Bu Mariana, silakan Ibu, selamat bergabung. Pertama untuk teknis yang tadi ya, bagaimana supaya alur ceritanya mengalir, kemudian ketika berposisi sebagai coach tidak terjebak tadi ya, bagaimana membuat kalimat berbobot, bagaimana kita menempatkan diri supaya kita tidak memberikan solusi, kemudian kita bagaimana bisa membangun bahwa coachnya melahirkan ide-ide. Itu mohon itulah menjadi kata kunci bagi coach ya, ketika berperan sebagai coach ya. Nah dari situ mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, ketika sesi coaching ini nanti di bor masing-masing ya, yang sudah saya semat di LMS ya, nanti kelompok 1 tetap di main room ini, kelompok 2 di bor 1 dan seterusnya sampai kelompok 5 di bor 4. Nanti saya persilakan untuk ketika menjadi coach untuk berlatih merekam ya Bapak Ibu ya. Saya jadikan coach gitu sehingga bisa merekam. Siapa yang jadi coach merekam. Tanda rekaman berjalan ketika warna merah itu muncul. Gantian 15 menit. Setelah itu sudah di off kan. Nah persiapan yang coach jadi coach merekam ulang. Ya, mudah-mudahan latihan ini berhasil Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan semangat dan fokus pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kita punya waktu nanti 30 menit bergantian sebagai coach dan coach, 10 menit saling mengisi refleksi, kemudian setelah itu kembali ke main room untuk kita ambil nanti 1 atau 2 pasangan mempraktekkan di main room, kita lihat bersama-sama. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Semangat? Ya Ibu. Silakan Bu Dini. Izin ya Pak, sebelumnya memang Suaranya saya tidak bisa saya dengar. udah Pak, udah. Halo? Mute mungkin. Enggak Pak, udah saya ini kan. Bisa Pak, terdengar? Saya belum mendengar Ibu Dini. Sudah Pak? Oke, ya. Ya. Pak, izin ya Pak, nanti dituntun gimana untuk merekamnya karena belum pernah sih saya melakukan untuk perekaman itu ya Pak. Oh iya, nanti di sudut bawah itu ada tanda segitiga dan bulatan 2. Dari situ diklik, nanti ditarik ke bawah ada recording. Diklik recording, kemudian start. Iya Pak. Di sampingnya kolom chat itu ya. Nah, itu nanti diklik, kemudian nanti di scroll ke bawah ada recording, diklik. Nah, nanti muncul recording, diklik, kemudian start recording ya, Ibu ya. Bisa saya pantau nanti ya. Bagaimana? Ya, baik Pak. Nah, Iya Pak, mohon bimbingannya. Iya. Ibu Umi. Iya, gini Pak, setelah kami merekod nanti hasilnya ini langsung kami kirim di LMS Pak.
Yang ini kan nanti masih yang nanti dikirim. Iya, iya, iya. Nanti ada uploadannya itu. Iya. Oh, Nanti kalau nggak berhasil, nanti saya coba rekaman yang dari saya nanti saya kasih. oh iya, takutnya gitu Pak, karena nggak pernah Iya. saya dari Oh Meet. iya, iya. Nggak apa-apa. Iya. Nanti kita coba ya. Bismillah lah kita coba untuk praktek ini ya. Iya. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya, iya. Bagaimana teman-teman yang lain yang baru Bu Mariana sudah bisa kita menuju ke bor masing-masing. Nanti keseluruhan saya jadikan co-host sehingga bisa mengklik recordingnya. Izin Pak, baru bisa bergabung. Jadi nanti Ya, saya masuk di beberapa Pak. teman pasangannya Bu semalam tanggal 24. Berarti, berarti di bawah 3 ya Pak, masih tetap. Tetap. Eh, itu dua-dua menjadi coach gitu Pak, bergantian. Bergantian Bu, 15 menit sebagai coach, kemudian setelah itu ganti 15 menit yang coach sebagai coach, kemudian 10 menit mengisi refleksi Bu ya. Jadi ada waktu 40 menit, 30 menit untuk coaching berdua bergantian dan 10 menit mengisi refleksi Bu ya. Oke Pak, terima kasih Pak Oke. atas informasinya. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Baik, kalau begitu Bismillah, setelah ini saya serahkan ruang dan waktu. Silakan kelompok 2, 3, 4, 5 menuju bor 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 tetap di main room. Oke, setelah share screen saya tutup, maka selanjutnya ruang saya serahkan ke Bapak Ibu. Bu Tina, Ya, Misti. dengar suara saya, Bu. Dengar, Misti dengar tuh. Dengar, Bu. Teringat ini di sini kita berdua kan? Iya, Bu. Yang lain belum menuju ke Bor bor masing. masing-masing. Iya. Izin nanti mohon dibimbing ya, Pak ya, karena belum pernah melakukan perekaman. Iya. Iya, sama ya, Pak. Apa kita ini gimana nih, Miss?
Iya, kita masih menanti ini untuk Bu Fitria sama Ibu Puput. Iya Bu, saya out dulu ya. Maaf ya Bu. Bukan suruh keluar. Menuju, iya. Bu Fitria belum ya? Bu Fitria. Oke, sudah. Oke Pak, ini saya sudah coba nih Pak kan, pesan dalam panggilan. Terus yang mana Pak ya? Di setelan atau yang dibagikan layar ya Pak? Aktivitas. Yang di tanda titik 3 Bu, sampingnya kolom Tanda chat itu. titik 3. Oh, yang ada Sampingnya kolom chat. Yang yang ada ada segitiga. Tampilkan teks. yang ada tulisan rekaman ya Pak. Iya, ya itu diklik. Miss yang Kok ini belum? Miss di samping kolom chat Miss yang ada Iya, segitiga titik iya. sama Mm-mm. apa itu Ada segitiga, ada 3 ya itunya ya ya. itu Ya, ya. iya. Aktivitas. Bawah, Ke bawah bawah. terus ada rekaman. Saya belum jumpa Bu, tunggu ya Bu. Ya nggak apa-apa loh Miss. Ibu pakai laptop ya Bu? Iya Miss. Dia ada kayak gambar apa jimit gitu dia Miss. Lambang. Ya sebentar ya Bu, saya masih cari ini karena pakai HP. Di mana? Oh iya. Kalau pakai HP Di mananya ya? Dibagikan layar bukan ya Bu? Bukan. Miss. Recording. Enggak, no. Coba Miss recording ada Miss tulisannya? Enggak ada. Bawah, agak bawah. Aktivitas. Rekaman. Ya itu kan ada aktivitas Miss, lagi rekaman nggak ada Miss ke bawah. Enggak ada. Oh, Aktivitas yang tersedia di sini polling, tanya jawab. Yang lain enggak ada. Mana? iya, polling, tanya jawab, biasanya papan tulis. Enggak ada, cuma 2 itu aja. Atau kalau di handphone ini ya Pak, ada di luar deh kan Pak? Enggak gitu ya Pak? Pas kalau Pak ada tuh kayak rekaman gitu, kalau ada tulisan rekaman gitu. Coba Miss, Ya. Di handphone biasanya tuh ada Miss, kalau kita di mana tuh ya, berbagi apa? Tarik nama Bapak. Coba kalau Miss itu, yang mau nulis chat itu. Ini udah. Yang di kolom chat itu nggak ada ini Miss. Tulisannya di sini pesan direkam bersama dengan panggilan telepon. Udah kan? Udah direkam ini kan? Ya. Itu Pak, udah bisa ya kan Pak itu? Yang penting Ibu Dini tadi yang mengklik kan? Saya belum ada mengklik apa-apa Pak. Oh, kalau gitu nanti linknya dari saya aja lah kalau gitu. Link rekamannya dari saya. Tapi memotong nanti. Karena ini udah tampil di sini Pak. Rek yang merah Pak udah tampil. Iya, tapi sebenarnya co-host bisa merekam. Sudah saya jadikan co-host Ibu berdua. Kok jadi gini?
Bentar ya, Pak. Kalau tapi ini mesti ini yang kos yang merekam ya Pak ya. Co-host. Ibu bisa, berdua sudah tak jadikan co-host semua. Iya. Artinya kalau Miss nggak bisa saya aja gini kan Pak yang Ya, merekam. ya. Betul, Oke. betul. Saya aja yang klik gitu ya kan Pak. Ya. Miss, tapi biar Miss Iya, mungkin iya. Belum jumpa lagi mana rekamannya. izin Pak, nanti setelah direkam Pak, menyimpannya dia secara otomatis ya Pak ya? Otomatis ke akun Ibu, Oh, ke ke drive akun. Ibu, ke drive Ibu. Ke drive saya Pak. Saya drive-nya penuh tuh lah Pak. Malah nggak masuk nanti tuh Pak. Bermasalah drive saya sepertinya. Makanya kemarin nggak bisa jadinya nge-share itu Pak. Mana ya? Iya, Bu. Udah Miss? Iya, Bu. Udah bisa? Saya takut kata Bapak nanti ini kan terekam. Terekamnya otomatis ke drive. Drive saya kan Miss tahu ini penuh katanya kan. Nanti takutnya kalau saya ngerekam kan malah nggak bisa kesimpan ya kan karena penuh tuh. Kalau nggak bisa aja saya yang klik nih. Iya, Bu. Saya pun masih bingung kan, Bu. Di mana rekaman? Karena nih ya, Bu, saya klik pesan dalam panggilan, bagikan layar, tampilkan teks, laporkan masalah, setelan, laporkan penyalahgunaan, kontrol penyelenggara, sama aktivitas. Itu aja item yang ada. Apa? Dari ini laptop nggak bisa, Miss? Kalau laptop kan, Bu, ini, Bu. Nggak bisa ya? Oh, iya. Ya saya khawatir ini aja kok nggak bisa saya ngerekam karena udah jadi co-host buat Bapak kita dua. Cuman Iya, betul, bisa Ibu. nggak nanti soalnya kalau ke drive tersimpan kata Bapak saya khawatir nanti dua-dua kita pula nggak bisa ini kan. Hasilnya nggak dapet gitu. Iya, Bu. Ibu di bagian aktivitas itu kan, Bu. Saya penasaran juga kenapa nggak bisa gini. Itu Di yang hand rekaman itu. Nah, ini kan dari laptop. Kalau di handphone, saya lihat dulu ya, Miss. Di handphone dia di mana? Kalau waktu kita nih cemana ya, Miss? Apa-apalah ya. Kita minta tolong Bapak aja yang ngerekam. Gimana, Bu? Ntar ya, Miss. Cemana, Miss? Ibu di bagian mananya, Bu? Apanya, Miss? Bu lagi nyari ya? Kalau di Iya, HP gimana? Yang di HP kan? Iya, sabar ya, Miss. Saya buka nih. Kalau yang dari HP. Kita di main room ya? Iya, betul, Ibu.
Nggak bisa nih masuk. Nggak dapat ya, Miss ya? Nggak bisa, Miss. Belum diizinkan Bapak masuk nih. Jadi cemana nih, Miss? Kita minta tolong siapa nih? Kita tolong Bapak aja. Iya, Bu. Heeh. Kalau saya bisa udah saya rekam ya kan, Bu. Di mana ya? Kalau saya yang rekam nanti kayak mana tuh? Tersimpan nggak ya kan? Di drive saya. Kan nggak, kapasitasnya kan nggak besar kan, Bu? Nggak ngerti nih, Miss. Tapi ini Bu udah terekam sebenarnya, Bu. Nih rekamannya. Iya. Nih udah tandanya ada merah di sisi kiri atas, Rek. Oh iya. Ya udah, Miss ya. Lanjut aja kata Bapak tuh. Mungkin dibantu Bapak nanti yang rekamkan kita. Bapak udah suruh kita mulai coaching. Oke. Ya. Baik, ini siapa duluan sama seperti latihan, Bu? Iya, sama seperti latihan. Baik, Dini akan menjadi coachnya, Ibu menjadi coachinya ya, Bu. Baik. Oke. 6.15 ya, Miss. 16.15, Miss. Oke. Sebentar ya, Bu ya, kondisinya. Suara si Fikri masuk. Miss. Baik, dengan Ibu Baik, dengan Ibu Tina. Gimana Iya, kabarnya Ibu Tina? Alhamdulillah baik, Miss. Iya, alhamdulillah ya Bu Tina ya. Ada yang mau kita bicarakan nih Bu Tina untuk sore ini, silakan. Iya, Miss. Baik, terima kasih ya, Miss. Sebenarnya saya senang sekali sore ini bisa bertemu dengan Miss karena memang ada hal yang ingin saya diskusikan bersama Miss gitu. Saya kemarin sebenarnya agak terganggu gitu ya, Miss, dengan fakta kita di lapangan. Semakin kemari gitu ya, anak-anak kita yang khususnya putri atau muslimahnya kita lah gitu kan, mereka itu tidak menggunakan hijabnya sebagaimana mestinya gitu kan. Jadi hal itu menjadi permasalahan buat saya gitu. Mengingat anak-anak itu dengan tidak merasa bersalah begitu ya, atau dengan merasa tidak ada beban, mereka itu menggunakan hijab namun ya auratnya tetap nampak gitu, bisa masuk yang mereka tutup dengan hijab itu sendiri gitu. Seperti anak rambutnya yang kelihatan gitu. Jadi ini mengganggu sekali buat saya gitu. Jadi saya mau cari sama siapa nih mau didiskusikan. Kayaknya ini saya datang sama Miss Dini gitu. Baik Ibu, jadi nanti dari pembicaraan kita ini selanjutnya Ibu ingin dapatkan apa gitu? Ya, saya berharap dengan diskusi kita sore ini saya bisa menemukan solusi lah ya kan Bu, dari permasalahan yang sekarang menjadi menjadi pemikiran saya atau menjadi sesuatu yang menjadi masalah buat saya gitu. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya mereka itu sulit ya Ibu ya untuk menggunakan jilbab dengan baik ya.
ada pendekatan-pendekatan tertentu Ibu sebelumnya kepada mereka? Iya, saya sebenarnya di awal sudah duluan melakukan pendekatan dengan anak-anak kita tersebut ya Miss ya. Dengan menggunakan waktu ketika saya tatap muka di kelas, itu mungkin di awal ataupun di akhir pembelajaran saya tetap memotivasi anak untuk mereka itu menggunakan hijabnya sebagaimana mestinya, begitu Miss. Oke, baik Ibu. Bagaimana Ibu respon anak-anak? Respon mereka sih waktu ketika saya bicara dengan mereka gitu ya, ketika saya memberikan motivasi sama mereka itu ya mereka tuh ya menyambutnya dengan baik gitu. Mereka sambil senyum bilang, "Iya Bu," gitu, "Paham Bu," gitu kan. Ya ketika saya ajak mereka juga untuk kita coba ya Nak ya, yuk ke depannya atau besok mulai sudah menggunakan dalaman jilbab, saya bilang, atau jilbabnya diulurkan lebih panjang, seperti itu. Ya mereka mengatakan siap-siap gitu kan. Namun ya masih seperti itu juga Miss, gitu. Baik, untuk rencana Ibu ke depan bagaimana? Rencana saya ke depannya ya, saya akan tetap apa ya Miss, saya ingin tetap hal ini tuntas gitu Miss. Ya berharap sekali memang ke depannya ini anak-anak tidak lagi menampakkan auratnya ketika dia menggunakan hijab tersebut, khususnya rambutnya gitu. Baik Ibu. Ada langkah-langkah lain Bu selain Ibu mensosialisasikannya kepada murid? Mungkin ada rekan Ibu yang bisa membantu untuk hal ini? Ya, iya memang sebenarnya saya punya rekan yang juga sama gitu ya Miss, dengan mata pelajaran yang sama. Memang sampai sejauh ini saya belum ada berkoordinasi dengan beliau atau kami memang belum ada bercerita secara langsung. Mungkin nanti dengan ini dengan Miss menyinggung ini ya saya mungkin akan segera untuk bicara dengan beliau karena memang ada niat seperti itu, hanya saja memang waktu mungkin ya kan Miss. Jadi saya belum sempat bicara memang dengan ibu tersebut. Ya. Berarti ada rekan Ibu yang sama ini, sevisi gini ya Bu ya, dapat membantu. Baik. Targetnya Bu, kapan akan dilaksanakan itu Bu? Kalau target saya sebenarnya semester ini harusnya sudah apa ya Miss, targetnya harusnya sudah selesai gitu. Artinya anak-anak sudah rapi dengan penggunaan hijabnya itu gitu Miss. Baik, berarti targetnya semester ini ya Ibu ya? Iya, targetnya sih semester ini sudah semuanya rapi gitu. Jadi ketika di semester 2 kita tidak lagi, maksud saya ini nggak menjadi PR lagi, ini sudah selesai gitu Miss targetnya gitu. Kita sudah tampil dengan rapi, dengan menggunakan hijab sesuai dengan konsep yang benar gitu. Baik Ibu. Jadi artinya memang ada selain sosialisasi, Ibu juga memintakan Ibu untuk bekerja sama ya Bu ya dalam penyelenggaraan ini agar anak-anak juga sadar gitu menggunakan jilbab dengan syar'i. Kira-kira kapan nih Bu realisasinya? Artinya kita bisa melihat progresnya gitu Ibu. Karena Ibu katakan tadi kan targetnya semester ini, tapi Ibu bilang tadi targetnya semester ini dan semester ini itu hampir selesai. Itu bisa jadi di bulan depan atau 2 minggu lagi atau waktunya seperti itu Bu. Iya.
Mungkin saya akan mencoba terlebih dahulu berkoordinasi gitu ya Bu ya dengan rekan saya tadi eh, agar apa ya permasalahan ini menjadi permasalahan bersama sehingga kami bisa bergerak bersama. Eh, Ya saya pikir di semester ini saya mungkin lebih kepada apa ya mensosialisasikan kembali lah dan juga berkolaborasi dengan teman yang sesemata pelajaran atau mungkin juga bisa sama BP dan juga dengan minta bantuan dari kepala sekolah ya kan Miss atau Wakasek juga agar agar apa namanya aksi ini bisa cepat menjadi nyata gitu. Nah, hasilnya cepat kelihatan gitu maksud saya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Bisa ya, bisa kita segera melaksanakannya. Saya juga tidak sabar ini untuk melihat progresnya nanti di pertemuan selanjutnya Ibu. Iya, insya Allah Miss, insya Allah. Iya, baik, terima kasih ya untuk Bu Tina. Iya Miss, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih Miss untuk waktunya. Karena dengan berdiskusi dengan Miss, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadinya sangat mengganggu buat saya pribadi. Terima kasih Miss. Baik Ibu, sama-sama. Miss. Selanjutnya Bu, Ibu. Oh iya, gantian kita. Ini izin Bapak kan yang rekam nih. Dibantu Bapak kita dia, Miss. Iya, Ibu, karena ini masih memang sudah ter-record ya, Bu ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tina. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Miss? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Senang ya Iya, bisa Ibu. lihat Miss Dini hari ini kita bisa bersama di sore hari ini. Iya Bu, sebenarnya Bu saya mau menyampaikan sesuatu nih. Saya pengen di coaching nih sama Ibu. Oh iya, baik. Karena waktu kita juga nggak lama ya kan Miss, paling hanya sekitar 15 menitan ke depan. Nah, apa kira-kira permasalahan Miss pada saat ini gitu? Saya ingin sebenarnya saya ingin menciptakan itu pembelajaran yang bermakna gitu di setiap perjumpaan dengan murid saya. Karena saya masih melihat murid-murid saya ini ada yang masih kurang semangat ataupun mereka masih ogah-ogahan gitu untuk belajar, apalagi untuk belajar sastra Inggris gitu yang menurut mereka itu ya lumayan sulit seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi dengan permasalahan yang Miss bilang tadi, Miss tadi ingin menciptakan pembelajaran yang bermakna gitu ya Miss ya. Baik. Jadi sejauh ini menurut Miss Dini gitu yang dimaksud dengan pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bermakna itu yang seperti apa gitu Miss? Kalau menurut saya, Bu, pembelajaran bermakna itu artinya murid itu merasakan benar-benar belajar gitu. Artinya mereka senang belajar di situ dan menemukan hal-hal yang baru dan menyenangkan. Sehingga untuk pembelajaran berikutnya mereka juga lebih antusias gitu untuk belajar. Seperti itu, Ibu. Antusias belajar ya, Miss. Iya. Saya sudah melakukan hal-hal seperti saya melaksanakan ice breaking, kemudian saya juga melaksanakan mindfulness, kemudian saya juga menggunakan media yang
beragam, tapi saya masih menjumpai murid yang masih kurang antusias gitu dalam belajar, seperti itu. Oke, gitu ya Miss ya. Baik. Jadi kira-kira jadi menurut Miss gitu ya, menurut Miss apa yang membuat gitu ya Miss Dini bisa membuat pembelajaran itu lebih bermakna gitu. Atau dengan pengertian tadi Miss ciptakan bahwa pembelajaran yang bermakna itu bisa menciptakan anak yang belajar dalam keadaan bersemangat gitu tadi ya Miss. Iya, Bu. Dan di awal tadi Miss ini sudah mengatakan sudah membuat ice breaking ya Miss. Iya, Ibu. Ada apa tadi lagi media pembelajaran beragam. Nah, setelah apa yang Miss Dini lakukan tersebut, bagaimana reaksi anak-anak Miss? Mereka senang gitu ya Bu, suka untuk melaksanakannya Ibu. Namun ketika masuk ke dalam pelajaran memang ada beberapa yang masih kurang semangat seperti itu gitu. Jadi saya merasa kalau saya itu melakukan pembelajaran itu ternyata belum semua gitu merasakannya, belum semua merasakan bahwasanya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi mereka masih malas-malasan gitu di dalam kelas seperti itu. Bermalas-malasan ya Miss. Nah, menurut Miss setelah saya dengar ya yang Miss katakan bahwa anak-anak kita ini menciptakan pembelajaran yang bermakna tadi, anak-anak itu diharapkan bersemangat untuk belajar ya Miss dengan Iya Ibu. Nggak malas-malas gitu ya Miss ya. Iya Ibu. Kita ambil gitu ya Miss skalanya gitu. Menurut Miss dari skala 1 sampai 10 tingkat kemalasan anak itu ada di posisi berapa ya Miss ya? Sepertinya ada di posisi 5 Ibu. Oh, di posisi 5 ya Miss ya. Jadi dengan mengetahui bahwa kita berada di posisi 5 anak-anak tersebut, Miss Dini apa yang menurut Miss Dini yang bisa Miss Dini lakukan gitu agar berada di posisi di atas gitu ya Miss ya, paling enggak harapan Miss Dini berada di posisi berapa, di skala berapa anak-anak Miss? Paling tidak mereka berada di posisi 8 atau posisi 9 seperti itu. Ya, insya Allah ya Miss. Nah, ketika berada di posisi untuk menciptakan ke posisi 8 atau 9 itu Miss, mungkin apa yang bisa menurut Miss lakukan gitu untuk bisa berada di posisi skala itu gitu. Selain saya sudah menerapkan mindfulness, kemudian menerapkan media belajar yang beragam, saya memang harus lebih dekat kali ya Bu sama murid-murid itu, karena memang bisa jadi murid-murid ini kan berasal dari kelas-kelas yang sebelumnya ada yang tidak pernah saya masuki gitu. Jadi ini untuk pertama kali saya masuk ke mereka ya. Gitu ya Miss. Jadi ada beberapa kelas itu adalah kelas-kelas yang belum pernah Miss ajar sebelumnya gitu ya Miss ya. Iya. Jadi menurut Miss tadi bahwa Miss ingin lebih dekat gitu ya. Kira-kira apa yang akan Miss lakukan gitu untuk lebih dekat dengan mereka, lebih tahu tentang mereka gitu ya Miss ya kira-kira ya? Iya. Sepertinya saya harus menghubungi ya guru sebelumnya ya Ibu yang mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka. Oh ya, Miss akan menghubungi guru yang sebelumnya ya Miss, khususnya yang mengajar bahasa Inggris gitu ya Miss ya? Iya. Ya, kira-kira bukan kira-kira lah ya, menurut Miss gitu, pasnya gitu, atau aksi ini akan Miss lakukan kapan gitu?
Saya akan lakukan sesegera mungkin, Ibu, agar saya dapat memahami ya, mengetahui murid ini treatmentnya seperti apa. Itu. Jadi artinya ketika saya mencoba menciptakan pembelajaran yang bermakna dan saya tahu beberapa murid memang harus memerlukan treatment yang khusus, jadi saya bisa melakukannya seperti itu. Saya akan sesegera mungkin ya menghubungi guru bahasa Inggrisnya yang terdahulu gitu. Baik ya Miss. Berarti kan Miss dengan Miss tadi Miss mengatakan bahwa akan menghubungi gitu ya Miss, atau Miss tadi bilang ingin apa ya, berkolaborasi mungkin gitu ya Miss ya, mencari Iya, lebih tahu Ibu. gitu ya Miss ya, dengan anak-anak kelas yang sebelumnya belum pernah Miss ajar, lebih tahu dengan mendatangi guru atau mencari tahu dari guru yang sebelumnya gitu ya Miss ya. Kira-kira apa sih target Miss ke depannya Miss? Saya ingin murid-murid jadi lebih senang dalam belajar, mendapatkan pembelajaran yang bermakna, dan mereka lebih antusias lagi dalam belajar, terutama belajar pelajaran sastra Inggris ini, seperti itu. Oke, iya. Dan ini merupakan sesuatu yang target yang akan Miss lakukan ya Miss, bukan kira-kira atau apa, tapi akan Miss lakukan ya. Ini tindakan atau aksi yang akan Miss lakukan ke depannya gitu ya Miss ya. Iya, Ibu. Oke, baik Miss. Jadi setelah nanti bertemu dengan rekan Miss tadi, apa harapannya Miss? Harapan saya semua murid bisa terus semangat gitu dan belajar, dan saya bisa terus mencoba terus menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk mereka. Oke, baik. Semangat ya Miss Dini. Terima kasih Ibu Tina. Oke. Jadi dengan diskusi kita sore hari ini, bagaimana Miss? Apa yang bisa Miss dapatkan dari diskusi kita sore hari ini kira-kira? Kan kira-kira lah yang memang sudah Miss dapatkan gitu ya kan Miss kan? Iya Ibu, saya jadi lebih tercerahkan. Selama ini saya belum pernah memang menghubungi guru bidang studinya yang terdahulu. Setelah ini saya akan menghubungi guru yang terlebih dahulu sehingga saya tahu karakteristik murid di kelas ini seperti apa. Nah, jadi saya bisa menyesuaikan, menyusun langkah-langkah untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Oke, ya saya doakan semoga Miss cepat mencapai targetnya ya Miss, menjadi skala 8 tadi. Jadi dari uraian Miss tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa dengan mencoba gitu mencari tahu lebih jauh tentang anak kita dari guru yang sebelumnya, diharapkan Miss dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna lagi gitu ya Miss ya. Iya. Baik, senang hari ini berdiskusi dengan Miss Dini. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan lebih baik ya Miss ya. Dan saya menunggu loh Miss hasilnya. Iya. Baik, terima kasih Ibu untuk coachingnya kali ini. Iya, sama-sama Miss Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Bu. Oke. Sebentar ya, langsung mengisi Bu yang refleksinya ya Ibu. Oh ya, kita ngisi refleksi ya Miss? Iya, 10 menit.
Baik, Ibu Tina, untuk lembar refleksinya. Ya, Miss Din. Ya, Ibu. Nomor 1, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari Ibu Tina. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke. Yang berjalan dengan baik selama percakapan, saya merasa nyaman gitu ya, Miss. Nyambung gitu ketika bicara dengan atau berdiskusi dengan Miss Dini gitu selama perjalanan diskusi kita tadi gitu, dan saya juga menemukan solusi gitu ya, Miss, dari apa yang menjadi permasalahan saya tadi. Itu, Miss. Oke, Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki ketika saya tadi menjadi coach gitu nih ya, Miss ya. Ya, saya masih merasa sering ini lupa gitu, Miss. Masih menggunakan menyusun kata-kata atau pertanyaan yang berbobot itu gitu. Jadi suka lepas deh gitu, Miss. Iya ya, Bu. Jadi terkadang melakukan menggunakan kata-kata yang tidak berbobot gitu. Namun saya sadari itu sih gitu, makanya tadi ketika dengan Miss kan saya bilang kan kata kira-kira itu kan enggak boleh gitu ya kan, Miss. Padahal saya udah berusaha ingat, tapi ya itu tadi mungkin itulah yang masih perlu ditingkatkan kefokusan ke situ gitu, Miss ya kali ya. Iya. Berlatih ya, Bu ya. Berlatih gitu ya. Latihan ya. Iya. Baik, Ibu. Oke, Miss. Oke, untuk yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk untuk tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya. Tadi saya berusaha untuk presence ya, atau hadir penuh dengan berusaha fokus dengan coach saya gitu ya kan, dalam hal ini dengan Miss Dini. Kemudian saya juga menyiapkan buku, pulpen untuk saya mencatat hal-hal yang menjadi kunci dari permasalahan coach saya tadinya gitu. Oke, baik Ibu. Lanjut, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, saya tentunya akan terus berlatih ya, Miss ya, untuk meramu gitu atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Ternyata sesuatu hal yang kelihatan mudah itu bisa menjadi sulit juga gitu. Jadi ya yang jelas saya akan meningkatkan pengetahuan saya atau meningkatkan keterampilan saya lah dalam hal menjadi coach ini, tentunya dengan berusaha untuk merumuskan ataupun membiasakan diri menggunakan kata-kata ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Miss. Baik Ibu, yang terakhir, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Maksudnya dari saya ya? Iya. Dari ini Miss dari untuk coach ya, Miss ya. Tulis umpan balik dari coach Anda. Ya. Maksudnya saya nih berarti ya Bu Tina saat di coaching oleh Ibu gitu. Ya. Saya merasa pelan dan pasti menemukan gitu langkah-langkah pemberdayaan, kemudian peningkatan kompetensi diri saya gitu. Artinya dalam coaching tersebut saya bisa menemukan
solusi gitu sendiri terhadap Mhm. permasalahan Mhm. yang sedang saya hadapi berdasarkan pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemandu yang Ibu berikan sebagai coach, seperti Oh itu. ya, alhamdulillah. Terima kasih Miss Baik, Nini. ya. Oke. Bergantian kita sekarang untuk Oh gitu. pertanyaannya. Oh, untuk pertanyaan ini ya, Miss ya, di atas ya. Mhm. Nah, Miss, ini kan refleksi ya, Miss ya. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Miss ini sebagai coach tadi? Saya sudah dapat mendengarkan secara aktif, kemudian dan bisa memahami tujuan dari pembicaraan tersebut. Kemudian saya dapat mengidentifikasi permasalahan selama sesi percakapan tersebut. Begitu, Oke. Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ya, Miss, apa yang masih perlu diperbaiki, Miss, atau ditingkatkan? Yang perlu saya perbaiki yaitu kemampuan saya untuk tidak terbawa perasaan, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Miss, kita lanjut. Apa yang Miss rasakan? Apa yang Miss lakukan? Itu untuk tetap berada di kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya tentu memerlukan kondisi yang nyaman gitu ya di sekitar agar saya bisa tetap untuk hadir penuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya juga mencatat gitu ya, mencatat hal-hal yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa kemudian menanyakan kembali seperti itu. Artinya bisa mendengarkan secara aktif gitu dengan kata-kata yang diucapkan oleh coach tersebut. Oke, baik Miss. Lanjut ya Miss, yang terakhir. Apa yang Miss lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan berlatih ya Ibu untuk dapat meningkatkan kemampuan gitu dalam melakukan coaching itu sendiri karena memang tanpa latihan kita tidak bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bisa Iya. fokus. Semua memang perlu latihan, Ibu. Oke, iya Miss. Baik, selesai ya untuk refleksi diri. Nah, selanjutnya nih umpan balik nih dari Koci, gitu ya kan Miss. Untuk karena tadi Miss sebagai coach, ini kan saya sebagai coaching. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Gitu. Nah, adapun yang saya rasakan ketika sepanjang perjalanan diskusi kita tadi bersama Miss Tini, saya merasa bahwa saya didengarkan dengan baik oleh Miss Tini. Kemudian Miss Tini memberikan solusi dengan terlebih dahulu membuat langkah-langkah saya pelan-pelan namun pasti saya menemukan jawaban ataupun hal apa yang akan saya lakukan ke depan untuk menjawab permasalahan yang saya sampaikan tadi pada Miss Tini. Nah, dan saya merasa senang ya Miss, sebab saya menemukan jawabannya begitu Miss, dan saya akan secepatnya melanjutkan aksi ini. Terima kasih Miss Dini. Sama-sama Ibu. Seperti itu. Ibu Dewi sudah masuk ya, udah selesai. Sudah selesai. Oke.
Baik, Bapak Ibu yang sudah kembali ke main room setelah menyelesaikan praktek coaching dan mengisi refleksi. Tadi waktunya di coachingnya agak lama karena saya serahkan untuk merecord, tidak terrecord. Jadi ada yang agak lambat saya merecordnya. Mudah-mudahan nanti linknya bisa saya kasihkan untuk bisa disematkan di Google ya Bapak Ibu. Untuk di main room baru 7 ya, masih 3 lagi yang belum masuk. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, baik. Sekali jalan untuk kita bisa merefleksi kegiatan coaching, praktek coaching sore hari ini, kiranya berkenan untuk Bu Umi Nasla dan Bu Sri Dewi, barangkali berkenan untuk di main room ini mengulang coaching ya, biar kita lihat bersama seluruh teman-teman CGP ya. Berkenan Bu Umi sama Ya, Bu Sri? Pak. Ya, silakan. Baik. Tapi satu sesi aja ya, satu sesi aja. Oh iya, Ya, Dewi aja, Bu. silakan. Silakan Bu, segera dimulai. Silakan Bu Dewi duluan. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah baik. Bu Dewi, apa kabar juga nih? Suaranya putus Bu Umi. Iya Bu ya. Saya ulang ya Bu. Kayak sinyal ini deras. Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah baik. Bu Dewi sendiri apa kabarnya nih? Iya Bu Umi. Begini Bu Umi, saya ada sedikit permasalahan yang terjadi saat ini. Saya ingin membicarakannya kepada Bu Umi. Apakah Ibu Umi siap berbagi dengan saya? Oh, tentu saja Bu Dewi. Memangnya setelah Bu Dewi berbincang-bincang dengan saya, hal apa nih yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah ya Bu Umi, saya ingin nanti ke depannya dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, begitu ya Bu Dewi. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu, permasalahannya seperti apa ya Bu Dewi? Iya Bu Umi, permasalahan yang sedang saya hadapi yaitu terjadi di dalam kelas saya terhadap murid-murid saya Bu Umi. Oh, begitu ya Bu Dewi. Permasalahannya mengenai apa ya Bu Dewi? Begini Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran dan materi yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, penyebab dari beberapa murid Ibu yang tidak memahami dan mengalami kesulitan pembelajaran itu seperti apa Bu? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Sudah saya pertanyakan kepada anak-anak saya tersebut bahwa mereka belum ada sebagian dari mereka belum sarapan pagi setiap pagi di rumah, dan ada juga yang mengalami lemah Bu. Oh, begitu ya Bu. Ada beberapa siswa Ibu yang tidak sarapan. Jadi daya serap anak Ibu itu tidak begitu bagus dalam menerima pelajaran yang ingin Bu Dewi sampaikan.
Lalu harapan apa yang ingin Ibu lakukan kepada mereka? Harapan saya terhadap murid-murid saya yaitu setelah saya nanti di depan mereka, mereka paham dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Tidak hanya menggeleng kepala atau melamun. Yang paling saya harapkan juga mereka memberikan respon positif dan respon yang baik terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, setelah Ibu Dewi mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya, Bu Umi. Pikir oleh saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan kepada mereka bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan setiap hari di rumah. Dan nantinya saya akan mencoba mengumumkan kepada wali murid agar memberikan sarapan kepada anak-anaknya di rumah setiap hari. Anak didik saya yang mengalami kesulitan karena pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman lainnya. Baik Bu Dewi, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Di mana Bu Dewi mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan. Sehingga kalau untuk siswa yang agak lemah, Bu Dewi kan memberikan bimbingan lebih nih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang ingin Ibu berikan? Biasanya saya akan melakukan bimbingan pada saat pulang sekolah atau jam pelajaran selesai. Saya akan memberikan bimbingan tersebut secara konsisten dan kontinu, Bu Umi. Oh, berarti Ibu bimbing nih anak-anak Ibu secara terus-menerus ya Bu Dewi sampai mereka selesai. Tentu saja Bu Umi. Saya akan melakukannya secara kontinu terus-menerus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan dari murid-murid saya untuk bersikap menjadi lebih baik lagi. Komitmen apa yang ingin Ibu lakukan terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Saya akan menyampaikan komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen agar memberikan bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkan. Oh iya Bu. Terus siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini saya dibantu oleh kepala sekolah dan juga wali murid serta rekan sejawat yang saling berkolaborasi untuk menciptakan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian Bu Dewi, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tadi Bu Umi, saya akan menyampaikan komunikasi yang baik dan selalu menjaga komitmen agar sama-sama dan dukungan kepada murid-murid yang membutuhkannya. Bagus sekali rencana Bu Dewi ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus berkomunikasi yang baik dengan orang tua wali murid. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan pada yang membutuhkan. Begitu ya Bu Dewi. Baik Bu Dewi, dari perbincangan kita ini, bagaimana sekarang perasaan Bu Dewi? Ya Bu Umi, alhamdulillah perasaan saya sedikit lega karena saya sudah bisa berbagi cerita segala permasalahan saya kepada Bu Umi dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Alhamdulillah kalau gitu Bu Dewi. Saya rasa juga perbincangan kita ini luar biasa dan saya harap Ibu Dewi mudah-mudahan bisa melaksanakan
apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Dewi. Iya, insya Allah Bu Umi, saya tetap selalu semangat untuk mendidik anak-anak saya. Amin Bu Dewi. Ada hal lain yang ingin Bu Dewi bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu Umi untuk masalah saya ini. Banyak kepada Bu Umi yang telah memiliki waktu luang untuk mendengarkan masalah saya Bu Umi. Sama-sama Bu Dewi. Kalau begitu Bu Umi, saya mohon undur diri ya Bu Umi. Sampai bertemu kembali di lain dan kesempatan waktu. Iya Bu Assalamualaikum Dewi. Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Umi dan Bu Sri. Selanjutnya untuk kelompok lain, Bapak Ibu untuk kelompok lain silakan tadi sudah saya sampaikan untuk penilaian di sesi rubrik ini bagaimana kriteria mendengar dengan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu untuk coachnya ya. Oleh karena itu waktunya juga sudah tinggal sedikit. Saya mintakan untuk kelompok lain memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh rekan-rekan tadi yang barusan dari Bu Umi dan Bu Sri Dewi. Silakan perwakilan aja dari pasangan kelompok yang lain ya, 4 pasangan kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan terhadap praktek coaching dari Bu Umi dan Bu Sri Dewi. Silakan Bu Dini. Ya, monggo. Baik, Bapak, terima kasih. Terdengar suara saya, Pak? Dengar. Oke. Iya, sudah mulai hujan deras. Ntar lagi kita selesai. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak, untuk kesempatan kali ini saya memperhatikan tadi percakapan coaching antara Bu Umi dengan Bu Dewi sudah sangat berjalan dengan baik ya. Artinya, Bu Umi sebagai coach sudah dapat mendengarkan dengan aktif, selama sesi percakapan tersebut. Kemudian, akhirnya Ibu Dewi juga bisa menemukan solusi ya dengan pertanyaan-pertanyaan bimbingan daripada, Ibu Umi. Mungkin, tambahan aja, eee, mudah-mudahan percakapan di selanjutnya bisa lebih rileks lagi, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut, barangkali ada perwakilan kelompok lain, saya kasih kesempatan memberikan tanggapan. Silakan dari 3 kelompok lain kalau ada yang mau disampaikan. Cukup, Bapak Ibu? Baik, kalau belum ada maka Bapak Ibu setelah kita melakukan praktek coaching, mohon untuk diberikan refleksi ya keseluruhan ya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding pengalaman sesi 1 pada saat latihan? Sesi 1 latihan, hari ini praktek. Coba Ibu tuliskan di kolom chat, dalam hal keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Hal apakah? Silakan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu.
Ini bagikan Jamlot. Minta akses, Bu. Jamlotnya Bu Umi minta akses. Teman-teman yang lain, Bu Dini keterampilan mendengarkan secara aktif, ya. Mendengar dengan aktif, ya. Semoga setelah latihan, kemudian praktek, dan nanti untuk tugas di demonstrasi kontekstual dengan melakukan coaching bertiga, ya, itu nanti hasilnya lebih baik, ya. Ada yang memantau, ada yang coach, ada yang coaching, dan merekam sendiri nanti di DK itu. Silakan yang lain untuk dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Biar efektif waktu kita, sudah cukup sebenarnya waktu kita. Keterampilan mendengarkan pertanyaan coach, biar paham agar bisa menjawab pertanyaan. Oh, ketika menjadi coach, Ibu sudah fokus kepada pertanyaan berbobotnya coach. Oke. Sehingga kemudian bisa memberikan respon. Oke. Dari keterampilan mendengar dengan baik. Oke, Bu Umi. Bu Umi tadi jambotnya minta akses, belum disetel sebagai editor semua. Iya, terpinci tadi, Pak. Ya. Bu Mariana, keterampilan memahami menjadi lebih baik, memahami. Ya. Pak Herman yang memahami. Keterampilan bertanya dan mendengar. Oke, Bu Mariana. Tunggu sebentar, nak, ya. Saya selanjutkan dulu. Tunggu. Pak Herman, keterampilan memahami menjadi lebih baik. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu. Kita agak cepatkan, waktunya sudah cukup ini. Untuk refleksi, harapan saya bahwa sesi latihan kemarin mungkin agak agak gugup begitu karena tema belum ditentukan, kemudian kita mencoba latihan. Nah, sekarang prakteknya tentu sudah tahu alurnya, apa yang harus dilakukan dari refleksi kemarin, dan tentunya hal yang didapat, berbagai keterampilan semakin meningkat harapannya, dan nanti tinggal implementasi termasuk nanti penyelesaian tugas di demonstrasi kontekstual itu lebih komplit, ya, sebagai coach, sebagai coach, dan sebagai pengamat. Ada tiga orang yang sesama CGP tentunya nanti, dan termasuk membuat link sendiri, merekam sendiri nantinya untuk disematkan di demonstrasi kontekstual. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum saya tutup, tentunya saya harus mengingatkan kembali untuk tahap berikutnya.
Ini Bapak Ibu, di demonstrasi kontekstual tugas berikutnya dari rekan-rekan CGP nanti ya, tolong nanti di LMS-nya dibaca ya, dibaca dengan teliti Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, di mana bahwa di DK itu nanti rekan-rekan CGP melakukan praktek coaching secara bergantian dengan CGP lain, dengan CGP lain ya Bapak Ibu, bukan teman sejawat di sekolahnya, tetapi dengan rekan-rekan CGP di kelas ini. Ya, ada 3 orang yang berpasangan ya, satu sebagai coach, kemudian satu sebagai coach, dan satu sebagai observer. Bergantian ini Bapak Ibu. Silakan direkam. Nah, hasil rekaman dari praktek coaching ini nanti disematkan atau diupload di demonstrasi kontekstual. Nah, CGP yang bertugas sebagai observer itu berdiskusi dengan coach mengenai kompetensi inti coaching, kemudian melakukan observasi penerapan kompetensi inti coaching, dan mencatat hal yang dianggap penting, memberikan umpan balik kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi berdasarkan data hasil, melakukan perekaman. Nah ini ya, coaching yang terdiri dari praktek coaching 20 menit dan penyampaian umpan balik dari observer 10 menit. Jadi 30 menit ya. Tiap-tiap rekan CGP punya rekaman dengan durasi 20 menit untuk coaching, 10 menit untuk umpan balik. Nah, selanjutnya hasil rekaman rekan-rekan CGP ditautkan, diunggah di LMS ya. Itu Bapak Ibu, semoga ini juga nanti disesuaikan ya di LMS, petunjuknya juga lebih jelas di sana, skemanya tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya sudah jelas dengan due date-nya kalau tidak salah sampai tanggal 4 Desember untuk demonstrasi kontekstual. Jadi sekali lagi dilakukan dengan rekan-rekan CGP. Ya. Silakan membuat rekaman link, apakah dengan direkam, kalau nggak bisa di linknya merekam ya berarti rekaman dengan alat rekam lah, yang penting terekam, ada hasil rekamannya, kemudian di YouTube-kan dan linknya di-upload di demonstrasi kontekstual sesuai dengan due date-nya Bapak Ibu ya. Tuh. Atau lebih jelasnya di LMS dibaca supaya tidak salah persepsi nantinya. Baik Bapak Ibu, nah kita sudah sampai di sesi penghujung. Sebelum saya akhiri, mohon untuk bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Kita ambil dokumen. Baik. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, saya selaku fasilitator, manakala ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Syukur alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sesi ini sampai tahap akhir. Semoga pengalaman di praktek coaching ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan nantinya dapat diimplementasikan di sekolah. Untuk menutup kegiatan hari ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Salam guru penggerak. Selamat sore Pak. Salam guru penggerak. Izin keluar ya, Pak.
Oh iya Bu, ya Bu. Makasih.